Halo, shalom, selamat pagi saudara, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Deliberate. Harapan dan doa saya semuanya dalam keadaan sehat, dan walaupun ada di antara saudara yang sakit di pembaringan atau di rumah sakit, tetap semangat dan tetap pandang pada Yesus. Saudara, pertama saya mau minta maaf dalam kondisi mata saya seperti ini ya, karena beberapa hari yang lalu saya dengan adik saya pergi ke Indomaret, tapi kemudian waktu saya lagi pilih-pilih, saya kehilangan keseimbangan ya, keseimbangan karena pusing, karena kebetulan kurang tidur pada waktu itu, sehingga saya pusing dan akhirnya saya oleng dan saya jatuh ya. Pas saya jatuh, muka saya itu pas kena peti ya, ada peti fiber ya, dan masih karena baru ada barang-barang yang datang ya, ada peti-peti warna biru, dan kemudian saya jatuh ke peti itu dan mata saya kena pinggiran ya. Puji nama Tuhan saudara, ada robek sedikit ini ya, ada robek dan beberapa hari sudah bengkak, tetapi bengkaknya sekarang sudah mulai menipis. Kemarin sudah begini ya. Ya, puji nama Tuhan, tetap puji nama Tuhan, tetap beruntung ya orang Indonesia dan anak Tuhan selalu bilang puji Tuhan, tetap beruntung karena biji mata saya tidak rusak karena jatuh yang betul-betul jatuh seperti itu ya. Apapun kondisinya, tetap berita Injil harus disampaikan saudara ya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari 1 Yohanes ya. Dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 5 sampai 10, kita baca ayat 5 sampai 7 dulu, dan kemudian baru yang lain kita akan pelajari bersama-sama. Saudara, saya akan bacakan di dalam ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan orang ya, beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah saudara, pernah melihat orang pakai topeng? Ya, kalau kita main drama atau kita lihat badut-badut yang di luar itu ya pakai topeng, pakai baju besar gitu ya. Nah kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, siapa yang ada di dalamnya, mukanya bagaimana ya, karena mereka memiliki dua wajah sehingga wajah aslinya kita tidak tahu. Nah saudara, dalam kehidupan kekristenan rupanya ada juga orang suka memakai topeng-topeng ya. Mereka mempunyai dua dunia. Jadi kalau pergi ibadah, ketika ketemu sama teman-teman sepelayanan, teman-teman persekutuan, doa, atau teman-teman gereja, ya hidup mereka bagus banget ya. Kelihatannya sungguh-sungguh melayani Tuhan dan kelihatannya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi setelah itu ada sesuatu peristiwa yang Tuhan bongkar, baru kita tahu, wow, ternyata sama sekali tidak seperti yang kita lihat ya. Apa yang kita lihat itu tidak sama. Nah saudara, seringkali dalam kehidupan kekristenan itu bisa terjadi saudara. Nah ayat Alkitab yang dikatakan di sini dalam ayat kelima di sini, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Nah berita yang mereka mendengar, Rasul Yohanes dengan rasul-rasul yang lain telah mendengar berita dari Dia. Dari Dia ini siapa? Ya, dari Dia itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau di sini dikatakan kami telah mendengar berita dari Dia. Dari siapa? Dari Yesus, bahwa Allah itu adalah terang. Itu sama dikatakan bahwa dirinya itu adalah terang. Karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah, Dialah Tuhan. Dan di dalam Dia di sini dikatakan sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, kalau kita berbicara mengenai terang, terang itu berbicara tentang kekudusan ya, kesucian dan juga kemuliaan. Jadi di dalam Tuhan Yesus, di dalam Allah sama sekali tidak ada dosa ya.
sama sekali tidak ada dosa. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ya, beberapa waktu yang lalu juga kita sudah kupas akan hal ini ya, bahwa di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 Yesus katakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus katakan, akulah terang dunia. Ya, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena apa? Karena di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bahkan orang yang percaya kepadanya, yang mengikut dia, mereka akan memperoleh terang hidup. Dan terang hidup itu juga di dalam Yohanes ya, di dalam Yohanes 1 ayat yang keempat juga terang hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Kita baca di dalam ayat yang keempat dari Yohanes 1. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 dari 1 Yohanes 1. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia. Jadi saudara, kalau kita katakan, kalau kita nyatakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Tuhan, ya, kita bersekutu dengan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita anak Tuhan, ya, kita percaya dan kita nyatakan bahwa kita bersekutu, ya, punya hubungan baik dengan Tuhan, ya. Di sini dikatakan, kemudian kita lihat di sini, namun kita hidup dalam kegelapan. Nah, kita katakan kita bersekutu dengan Tuhan, namun kita hidup dalam kegelapan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 jelas, barang siapa percaya kepadanya tidak berjalan dalam kegelapan. Tapi di sini dikatakan, kalau kamu katakan bahwa kamu bersekutu dengan dia, ada persekutuan dengan Tuhan, namun kamu hidup di dalam kegelapan. Kita masih hidup bertekun di dalam dosa kita. Kita katakan bahwa kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tapi kita melakukan kegelapan. Itu artinya ada dua dunia ya. Kita mungkin di hadapan gereja, di teman-teman gereja, di teman-teman orang-orang dalam persekutuan saudara ya. Di dalam kita menyembah Tuhan, kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan. Namun di belakang dari semua itu, tanpa sepengetahuan orang, kita melakukan kejahatan. Hidup kita sama dengan dunia ya. Apa yang dilakukan orang dunia kita lakukan juga. Nah, apa yang Tuhan katakan orang yang seperti inilah orang yang pakai topeng ya. Pakai topeng, mereka punya dua dunia ya. Mereka punya dua muka ya. Di depan orang-orang percaya kelihatannya bagus, mereka beribadah. Akan tetapi di belakang dalam kehidupan mereka sehari-hari hidup mereka penuh dengan kegelapan. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka tidak melakukan kebenaran. Ya, di sini dikatakan mereka melakukan kegelapan, jadi kita berdusta. Jadi kita berdusta. Kita berdusta di sini dikatakan dan tidak melakukan kebenaran. Jadi orang yang mempunyai dua dunia, yang pakai topeng, yang mempunyai dua kehidupan ya, mereka bilang mereka bersekutu dengan Tuhan tetapi melakukan kejahatan, tetap melakukan kejahatan, tidak menjadi pelaku firman, mereka itu berdusta. Itu artinya mereka berdusta. Berdusta kepada siapa? Bukan hanya kepada orang lain, saudara. Tetapi juga berdusta pada diri sendiri dan berdusta kepada Allah. Jadi orang ini adalah hidup di dalam dusta. Mereka menipu ya, menipu orang. Bukan hanya menipu orang, tapi menipu diri sendiri. Tetapi juga menipu orang lain. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Kita ayat yang ke-7 ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maka seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, saudara, tadi dikatakan kalau kita beroleh persekutuan dengan dia tetapi kita melakukan kegelapan, maka kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Itu berarti di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi kalau kita hidup di dalam terang,
Ya, maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Dan darah Yesus, ayat yang ke-7, darah Yesus menyucikan kita. Apa artinya saudara? Jadi saudara, kita mau hidup dalam terang. Jadi dalam terang itu betul-betul tidak ada topeng, lepaskan topeng ya. Jadi betul-betul hidup dalam transparan. Nah, saya artikan di sini, saya bagikan di sini bahwa orang yang hidup dalam terang itu adalah hidup dalam kejujuran. Ada 3 kejujuran. Yang pertama, jujur kepada Allah, kemudian jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Artinya betul-betul dilihat atau tidak dilihat orang, kehidupan kita sama. Ya, jadi kehidupan kita sama. Kita tidak mempunyai kehidupan yang tersembunyi. Kita tidak mempunyai kehidupan yang memalukan di belakang sana, ya. Dilihat atau tidak dilihat orang, kita hidup transparan, ya. Kita jujur kepada Tuhan. Jadi kita jujur baik itu pada diri sendiri, kepada Tuhan dan kepada orang lain. Nah, saudara, mari coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4, bagaimana Paulus katakan mengenai dirinya dan para rasul. Di sini dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Nah, itu orang yang pakai topeng itu mereka mempunyai kehidupan yang tersembunyi, kehidupan yang memalukan, ya. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa mereka menolak kehidupan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami mengatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Wah, luar biasa. Jadi kita melihat di sini bagaimana Paulus katakan mereka menolak kehidupan yang tersembunyi, yang memalukan. Bahkan mereka minta bisa dipertimbangkan hidup kami. Kalian bisa adili, kalian bisa selidiki. Ya, selidiki hidup kami dan tidak ada sesuatu pun yang membuat jadi batu sandungan. Jadi saudara, itulah yang dimaksudkan firman Tuhan dan janji Tuhan saudara. Kalau kita hidup dalam kejujuran, ya, kita hidup dalam kejujuran, kita hidup tanpa topeng, ya. Betul-betul kita transparan di hadapan Tuhan, baik dilihat atau tidak dilihat orang, kita benar-benar hidup memiliki persekutuan dengan Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Dan di sini dikatakan kalau kita hidup dalam terang, hidup dalam kejujuran. Di dalam ayat yang ke-7 di sini dikatakan, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita bukan hanya memperoleh persekutuan dengan Tuhan, tetapi juga memperoleh persekutuan satu dengan yang lain, ya. Di dalam persekutuan tubuh Kristus ada damai sejahtera satu dengan yang lain. Karena apa? Karena tidak ada dusta di antara kita. Betul-betul hidup jujur, ya, betul-betul hidup transparan, betul-betul hidup tulus, ya. Tidak ada kemunafikan di situ. Sehingga apa? Hubungan yang dibangun dengan kejujuran, hubungan yang dibangun dengan persekutuan di dalam Tuhan, maka itu akan indah sekali. Maka kita akan hubungan satu dengan yang lain dalam persekutuan dengan Tuhan akan semakin dieratkan. Dan ayat yang ke-7 bagian terakhir di sini dikatakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita hidup di dalam kejujuran kepada Allah, diri sendiri dan kepada orang lain, saudara, hidup dalam terang, maka apa janji Tuhan? Darah Yesus akan menyucikan kita setiap hari. Wow, luar biasa saudara. Darah Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lalu itu saudara berlaku, ya, berlaku untuk dosa kita masa lampau, berlaku untuk dosa kita yang sekarang dan juga dosa yang akan datang. Sehingga ketika terang Tuhan, ya, menyinari kita, dan ketika terang Tuhan menyinari kita, kita akan nampak dosa kita. Dosa-dosa itu akan diperlihatkan sekecil apapun yang kita lakukan. Karena ada terang Tuhan, karena kita hidup dalam terang Tuhan, maka akan nampak.
Ya sama seperti kalau ibu-ibu ya, kalau kita membersihkan rumah kita, membersihkan ya rumah kita, dan kemudian ada terang matahari di pagi hari, saudara, kita melihatnya debu-debu yang kecil-kecil yang berterbangan itu akan kelihatan nampak oleh sinar matahari. Nah demikian juga ketika kita hidup di dalam terang Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, kita melihat di sini Tuhan dengan sinarnya yang terang itu akan menampakkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, ketika kita jatuh, ketika kita salah ucap, ketika kita salah berpikir, ketika kita salah bertindak, semua dalam kehidupan kita akan nampak dengan terang Tuhan. Nah, saudara, sehingga apa? Ketika nampak dalam terang Tuhan, karena kita jujur pada Allah, kita jujur pada diri sendiri, kita jujur sama orang lain, kita mengaku. Ya, kita mengakui itu. Sehingga apa, saudara? Ketika kita punya hati yang mengakui itu, dan darah Yesus terus menyucikan kita. Sehingga kita disucikan dari waktu ke waktu, kita diubah dari waktu ke waktu. Sehingga kita bertumbuh terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu maksudnya. Oleh sebab itu, saudara, di dalam ayat ke-8, ketika terang itu mencahayakan, ketika terang itu menyatakan ada dosa dalam hidup kita. Di sini dikatakan di 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Nah, kalau terang Tuhan itu sudah menyinari kita, sudah menyatakan dosa. Kadang-kadang Tuhan memakai kita mendengar firman Tuhan, kemudian Tuhan menegur dosa kita ya. Pas seperti yang sedang kita lakukan. Nah saudara, atau ada orang lain, atau ketika kita dengar firman Tuhan, saudara, ketika terang Tuhan menyatakan kita ada dosa, saudara, jangan katakan kita tidak berdosa. Jangan nyangkal, ya, jangan nyangkal. Nah saudara, di sini dikatakan, ya, jangan katakan kita tidak berdosa. Karena apa? Kalau kita menyangkal, maka di sini dikatakan sekali lagi kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Nah, diulang lagi di dalam ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Nah, kalau kita yang kedua lagi, ya tadi dikatakan kalau kita katakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Ketika terang Tuhan menyinari kita, menyatakan dosa, ya, terang firman Tuhan menyatakan bahwa kita berdosa dan kita katakan kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Di ayat 10 dikatakan juga, diulang lagi, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Kita katakan tidak berbuat dosa. Apa di sini dikatakan? Maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Kita bukan hanya menipu diri kita sendiri. Kita bukan hanya menipu orang lain. Bahkan di sini dikatakan kita membuat Tuhan itu berdusta. Di sini dikatakan jelas, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Karena dia sudah katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita katakan, oh tidak, saya orang benar, saya tidak berdosa, tidak butuh Tuhan. Kita menipu diri kita sendiri. Dan ketika Roh Kudus berbicara kepada kita sebagai anaknya, ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan kita katakan, tidak, saya tidak berbuat dosa, saudara. Kita juga berdusta. Dan bukan hanya berdosa kepada orang, kepada Tuhan, pada diri sendiri. Tapi juga di sini dikatakan bahwa kita membuat. Di sini dikatakan bahwa kita membuat, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Seakan-akan Tuhan itu tidak benar. Bahwa Tuhan itu yang berdusta. Karena sudah mengatakan yang tidak benar tentang kita. Ya, itu kita berdusta. Dan membuat Tuhan menjadi berdosa karena kita menolak apa yang Dia katakan tentang kita. Dan di sini dikatakan maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita.
Jadi saudara, ini penting sekali buat kita ya saudara. Oleh sebab itu mari kita buka topeng-topeng kita ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang pertama ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diterangi hati kita, yang sudah memiliki terang hidup dalam hidup kita. Saudara, mari kita hidup transparan. Mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Mari kita hidup jujur pada diri sendiri dan juga jujur kepada orang lain. Tidak ada kehidupan yang tersembunyi, tidak ada kehidupan yang dua ya, tetapi hanya satu hidup di dalam Tuhan. Saudara, hidup dalam Tuhan itu enggak bisa ada yang remang-remang saudara ya. Karena remang-remang itu banyak dosanya ya. Kita enggak bisa kaki kita yang satu ikut dosa, yang satu ikut kebenaran, tidak. Harus betul-betul total mengikut Tuhan. Harus betul-betul hidup benar-benar melakukan firman Tuhan. Nah saudara, bagi mereka ya, bagi mereka yang sekarang ini Roh Kudus sedang bekerja, di mana Tuhan sedang nyatakan dosa. Firman Tuhan katakan apa di dalam ayat 9? Di dalam ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, di sini dikatakan maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Saudara, hanya diminta kejujuran, yaitu kejujuran itu mengaku ya. Kejujuran itu mengaku. Firman Tuhan mengatakan ketika kita mengaku artinya setuju. Ketika Tuhan katakan kita ada dosa, ketika Tuhan menegur kita, iya Tuhan memang saya berdosa. Saya mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Saya merendahkan diri. Mengaku artinya setuju sama Tuhan. Dan membuat Tuhan itu betul-betul berkata benar. Ya, firman Tuhan berkata benar. Sehingga apa saudara? Janji Tuhan katakan di sini kalau kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Bahwa Yesus itu setia. Dia bukan hanya setia, tetapi Dia adil. Sehingga apa saudara? Sehingga Ia menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka darah Yesus terus menyucikan kita, terus membentuk kita, dan kemudian kita terus diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dari hari ke hari saudara, hidup kita semakin hari semakin diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini dapat menguatkan saudara tetap hidup dalam kejujuran kepada Tuhan, pada diri sendiri dan kepada orang lain. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami Tuhan supaya memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami hidup dalam terang Tuhan, sehingga ketika kami melakukan kesalahan, ketika kami melakukan dosa, dan firman-Mu, terang-Mu menerangi kami Tuhan, kami dengan jujur mengatakan, iya Tuhan kami berdosa. Sehingga darah Yesus terus menyucikan kami, sehingga kami boleh bertumbuh dari kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, tetap maju dan tetap menyandarkan diri kepada Tuhan dan jaga kesehatan. Amin. God bless.